seringkas waktu, ini sudah ada yang mau menanyakan tadi, Pak Rohim. Ya. Ya. Yang pertama dari Mas Roni ya. Nah, ini tadi disebutkan, langkah apa saja yang diambil bila kerjaan tidak sesuai dengan jurusan. Ya, sedangkan atasan kita mintanya profesional dan instan. Nah, mungkin satu-satu dulu ya, Rahim ya. Ya, boleh. Ya. 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 Kan dijawab. Itu tadi. Jadi ketika kita masuk di suatu perusahaan, pertama kan tadi ada salah satu poinnya. Kita memahami posisi itu tersebut, posisi yang akan kita apply. Ya. Apa kebutuhan dari posisi itu? Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mempersiapkan mental kita terutama dan juga kompetensi kita sejauh mana itu ya. Nah, sehingga kita bisa menyiapkan nih gitu ya. Dalam periode tertentu ya, kita harus memahami A, B, C, D, E. Biasanya posisi tersebut sudah ada kebutuhannya, kompetensinya A, B, C, D, E. Gitu. Kalau ternyata kita hanya 25% yang kita miliki dari, berarti kita harus cari ini kompetensi yang lainnya. Karena itu tadi, begitu kita masuk ke dunia profesional, ya kita pasti akan tuntutannya juga profesional. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman atau Pak Roni tadi ya, harus mempercepat bagaimana meng-acquire knowledge dan experience dalam waktu yang lebih cepat. Ya. Misalnya, kalau tadi di dunia K3, bagaimana mungkin dengan Pak Agung bisa memberikan advice nih, apa saja, kan banyak K3 itu. Kaitannya kelistrikan, kaitannya mungkin safety, kaitannya mungkin chemical, apa gitu. Ya. Atau kalau HRD, mungkin saya bisa bantu kalian. Atau kalau di finance, berarti teman-teman harus banyak belajar juga di situ gitu ya. Apa saja gitu yang bisa diikuti gitu dalam waktu yang relatif lebih singkat. Dan memang tidak mudah. Saya sendiri kebetulan mengalami. Saya mengambil S2 itu pada saat saya di PricewaterhouseCoopers. Di mana Anda tahu pada saat di PricewaterhouseCoopers, ini perusahaan multinasional, kita juga tetap ada assignment dari klien-klien yang kita tangani, dan klien nggak cuma satu, bisa pada saat paralel yang bersama-sama itu ada 3 klien. Sementara tugas S2 itu numpuk gitu ya. Nah, memang tantangannya demikian. Ya, karena kita sudah masuk ke dunia profesional, dunia kerja. Ya. Termasuk Anda ketika wirausaha pun juga demikian. Ya. Katakanlah mungkin ada beberapa kawan-kawan gitu ketika kebetulan dia dari teknik, kemudian masuk ke wirausaha kuliner. Sama nggak itu ininya? Apa kompetensinya gitu, kan itu berbeda. Nah, itu experience dan knowledge-nya dibeli dengan nanti pengalaman. Ya, makanya ikut komunitas teman-teman ini gitu ya. Misalnya mungkin bisa saya sebutkan misalnya kayak kalau yang ini banyak kawan-kawan juga ikut TDA, apakah Genpro, apakah mungkin yang lebih mapan di Kadin dan seterusnya gitu ya. Itu apa? Untuk networking dan untuk membeli pengalaman dan pengetahuan gitu ya. Jadi mempercepat gitu ini. Anda bayangkan misalnya, karena misalnya saya lulusan teknik gitu ya, atau siapalah kawan gitu ya, lulusan technical gitu ya, science gitu ya. Ketika bisnis di kuliner gitu, kan tentu di situ juga ada marketingnya, ada brandingnya gitu ya, ada finance-nya juga. Belajar nggak ketika kuliah? Enggak. Dibelinya pengalamannya dengan networking tadi. Networking dengan teman-teman yang sudah sukses, bagaimana mengelola brandingnya, kemudian ininya bagaimana finance misalnya. Termasuk pengalaman mengikuti webinar ini ya, Pak Nur Rohim ya. Ya, kan ini bagian dari training, kan ini bentuknya saja yang berbeda. Biasanya kita in class, sekarang kelasnya kita online. Ya. Bantu ya sama teknologi. Iya, sangat kebantu juga gitu ya, supaya dari teman-teman yang sudah berpengalaman, jadi langsung sharing gitu. Silakan, kalau ada 5 pertanyaan ya tadi. Baik, masuk lagi berarti yang kedua ya. Yang kedua adalah tadi dari Pak Mas Faris ya. Mas Faris Pariandi. Bagaimana mahasiswa kebetulan masih mengkhawatirkan nilai IPK nih. Mengkhawatirkan nilai IPK mungkin tidak terlalu bagus ya. Sedangkan mereka mempunyai skill tertentu yang lain. Bagaimana cara mengatasi kekhawatiran kita pada saat kita lulus, IPK kita masih kurang bagus, padahal kita ada skill tertentu yang mungkin bisa kita jual.
Nah, cara mengantisipasinya bagaimana nih Pak? Silakan. Ya. Seperti yang saya sampaikan, terutama untuk kawan-kawan yang masih ini ya fresh grade atau nanti akan lulus gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa IPK itu tidak penting ya. Jadi itu ada mistar gitu ya. Kalau orang lari halang rintang ya, lari halang rintang, itu kan ada 1 meter, ada berapa meter tingginya gitu ya. Nah, ini adalah mistar itu. Kalau IPK-nya rendah, tentu kalau nggak melewati mistar itu pasti nggak akan diterima. Ya. Di awal itu sudah nggak diterima, terutama kalau kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas gitu ya. Jadi tetap penting nilai tertentu itu harus dicapai gitu ya. Nah, adapun kemampuan soft skill atau kita mempunyai kompetensi yang lain yang kita miliki gitu ya. Nah, itu yang menjadi value added kita. Nah, untuk kita benar-benar mencari posisi yang memang membutuhkan kemampuan yang tinggi dari kita. Ya, saya waktu di advertising misalnya, ada kawan-kawan yang jurusannya itu adalah tidak sepenuhnya related dengan kreatif. Gitu. Tapi dia punya kemampuan kreatif itu dari portfolio yang dia miliki, dari beberapa pekerjaan gitu ya, yang dia miliki kemudian ditunjukkan gitu. Nah itu experience gitu ya, itu sudah menunjukkan bahwa dia kemampuan ini jadi tidak melihat kepada sepenuhnya kepada jurusannya jadinya gitu ya. Jadi untuk kawan yang bertanya tadi tetap harus melewati MISTA gitu ya. Tapi untuk beberapa perusahaan atau lembaga, tentu IPK ini akan menjadi hal yang utama gitu ya, untuk masuk di organisasi-organisasi tertentu. Nah, kalau kawan-kawan masuk di dunia usaha, tentu yang persyaratan formal seperti itu tentu akan berbeda, gitu ya. Sudah tidak sepenuhnya melihat kepada IPK-nya berapa, IPK-nya Nasakom gitu ya, nasib 1 koma misalnya kayak gitu ya. Begitu kita masuk dunia usaha, kita tahu bahwa saya punya kemampuan interpersonal skills-nya yang tinggi. Saya kemampuan convincing others ini kuat gitu ya ini ya. Kenapa nasib 1 koma tadi? Karena ikut organisasi, ikut kegiatan ini gitu, dan itu menunjukkan kemampuannya. Ya udah kita masuk ke wirausaha tadi gitu ya. Atau sebagian masuk ke dunia politik misalnya gitu kan ini. Itu akan berbeda karena yang akan dinilai adalah kemampuan untuk meyakinkan kepada orang lain misalnya. Baik. Kira-kira begitu ya Pak Agung? Ya. Kawan baik, tadi. Terima kasih. Mungkin tadi bukan 1 koma kali Pak Nur Rohim, 2 koma kali. 2 koma ya? Oh, 1 koma kayaknya nggak lulus nih Pak Rohim. Jangan. Udah pasti, udah lewat itu ya. Kalau di IPB itu udah nggak lewat itu, nggak lulus tuh Pak. Kalau 2 koma. Iya, betul. Harus 1 koma, kalau itu harus 2 koma ya. Ya. Baik, Pak Nur Rohim, tadi sudah kita sepakati bahwa orang yang aktif ya, orang yang proaktif, mungkin kita bisa berikan award ya, Pak Nur Rohim ya, 2 orang yang bertanya tadi ya, Pak Nur Rohim ya. Ya. Bisa kita berikan ya. Award ya. Kita berikan award, nanti awardnya mungkin bisa disampaikan Pak Nur Rohim, yaitu Mas Roni dan Mas Faris nih yang udah proaktif menanyakan ya mengenai kondisi karir mereka di masa yang akan datang. Kira-kira award-nya apa nih Pak Rohim? Reward-nya ya? Reward-nya apa? Reward-nya apa? Jadi untuk 2 penanya tadi ya, akan kami berikan Mas Roni dan Mas Faris. Pak Roni dengan Mas Roni dan Mas Faris ya. Reward-nya apa? Reward-nya tidak dalam bentuk finansial ya. Ya. Tapi ini mudah-mudahan lebih berharga dari itu jadi saya akan berikan sesi career coaching untuk 2 kali sesi, nanti kita bisa waktunya ya. Career coaching, career coaching ya. Nanti kita atur waktunya setelah kita sesi ini, kita atur waktunya mungkin minggu depan, nanti kapan lagi 2 kali career coaching, di situ kita bisa diskusi, kita bisa luar biasa sekali. Waduh. Ya, bagus. Ini ada pertanyaan dari Terima kasih.
Ya, terima Masih ada kasih waktu, Bapak? Mas Rocky. Mas ada, ini ada lagi yang terakhir ini dari Mas Antoni ya. Selamat sore Pak Rokim, perkenalkan saya Karel, mahasiswa tingkat akhir ITHB Bandung. Pertanyaannya, perusahaan akan mempermasalahkan apabila ada job seeker yang telat lulus? Ya, apakah perusahaan mempermasalahkan bila ada job seeker yang telat lulus? Dua, saya telat lulus 1 tahun karena satu dan lain hal. Ini membuat saya berpikir ketika HRD nanti akan menanyakan kepada saya kenapa sampai telat lulus. Kira-kira jawabannya apa nih yang harus saya siapkan? Ya. Sehingga saya peluang bisa diterima di perusahaan itu lebih besar. Terima kasih Pak Rohim. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi tadi kan ada satu slide ya, company needs, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Terutama tadi hard skills-nya seperti apa, soft skills-nya seperti apa, kompetensinya bagaimana, pengalamannya bagaimana, seperti itu. Jadi tidak semata-mata misalnya nih telat lulus misalnya itu, apalagi baru 1 tahun gitu misalnya gitu. Jadi tidak sejauh ini yang pengalaman saya tidak sampai melihat sampai karena telat lulus 1 tahun dan seterusnya ya. Nah justru nanti akan keluar di ketika kita melakukan interview. Nah kan ada STAR di situ. Situasinya seperti apa? Nah ini kenapa ini terlambat 1 tahun? Kan harusnya seperti apa? Nah kemudian action yang kita dilakukan oleh Mas Karel tadi ya, oleh Mas Karel apa gitu ya? Lalu resultnya seperti apa? Nah dari situ akan dinilai. Bisa jadi telat lulus setahun, 2 tahun karena memulai bisnis, misalnya begitu ya. Baru kemudian dapat surat peringatan dari kampus, ini kalau nggak lulus bulan depan bisa jadi DO misalnya gitu ya. Baru kemudian kita mengejar 1 semester terakhir itu misalnya gitu ya. Nah itu kan akan dilihat, kenapa Anda lebih memilih selama 2 semester itu? Karena saya ingin mencari pengalaman, karena ini saya sukses untuk mengembangkan ini sehingga dan misalnya kan itu nanti akan dilihat gitu ya. Jadi kalau menurut saya tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Sepanjang memang terlambat lulusnya itu memang itu tadi akan dilihat situationnya seperti apa, situasinya seperti apa, actionnya seperti apa, resultnya seperti apa. Tapi kalau telat lulusnya karena memang tidak lulus berkali-kali itu juga itu kan pasti akan dilihat gitu ya. Karena ketika ya banyak beberapa case gitu ya ini ya. Jadi karena telat lulus, kemudian karena ternyata usianya sudah relatif ini gitu ya, sudah relatif lebih senior dibandingkan beberapa fresh grade dan seterusnya gitu. Nah, kalau bisa itu tadi dengan kita lebih senior tadi bisa memberikan meyakinkan kepada interviewer bahwa justru kompetensi dan pengalaman kita lebih tinggi, tentu itu lebih menjadi value added bagi perusahaan gitu ya. Oke. Tentu akan berbeda kalau misalnya yang ini selisih 5 tahun, yang ini dengan ini kalau misal karena makanya ada beberapa perusahaan membatasi usia. Karena itu tadi memang ingin sekian persen itu nih. Baik, baik Pak Rokim, udah 3 pertanyaan kita sudah lewati, luar biasa sekali ini. Ini satu pertanyaan lagi nih yang terakhir Pak Rokim ya, mengenai dari Sugiono ya, Sugiono. Seberapa penting judul tugas akhir dalam penerimaan karyawan di dunia usaha Pak? Sedangkan banyak mahasiswa membuat tugas akhir hanya ingin diwisuda. Ya, mungkin ada nggak nih hubungannya ya antara tugas akhir dengan karyawan di dunia usaha? Silakan Pak Rokim. Ya, tentu ini kaitannya dengan masing-masing kampus juga sebenarnya ya, gitu ya. Bukan hanya semata-mata di nanti keluarnya di dunia usaha seperti apa, gitu ya. Jadi di masing-masing kampus kan tentu sesuai dengan persyaratannya gitu ya. Kita di jurusan apa, terus kualifikasinya seperti apa, kita harus mengambil judul suatu skripsi gitu ya. Nah, tapi kalau ini bisa kita jadikan value added juga untuk nanti kita masuk ke dunia kerja, tentu ini akan menjadi keuntungan bagi kita. Ya.
misalnya ada dulu karyawan kami juga gitu ya di kantor yang lama gitu ya. Kebetulan saat ini masuk di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di LIPI gitu, di bagian knowledge management. Tugas akhirnya apa? Yang terkait dengan bagaimana mengembangkan knowledge management di suatu perusahaan. Nah ini kan relevan nggak? Ini relevan dengan karirnya. Justru tugas akhirnya mendukung ketika dia berkarir di dunia kerja. Ya. Atau misalnya ada beberapa yang kemudian di hire di ini, misalnya di jurusan teknik industri, gitu ya, membuat desain mengenai strategic planning suatu perusahaan minyak misalnya. Strategic planning, perencanaan strategi suatu perusahaan gitu ya di dalam itu. Kadang-kadang ada yang kelompok, ada ini, biasanya kalau teman-teman di teknik industri biasanya juga bisa kelompok kalau nggak salah gitu ya. Nah itu membuat rencana strategis untuk 5 tahun ke depan misalnya, untuk perusahaan minyak. Nah, kemudian si tim ini ditegur di perusahaan minyak tersebut. Karena apa? Ini karena strategic planning-nya itu sangat digunakan dan dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Gitu. Jadi, skripsi kita itu juga sebenarnya itu menjadi pembelajaran bagi kita. Gitu. Amat sayang kalau ternyata skripsi kita hanya sekedar untuk lulus saja. Iya kan? Amat sayang kalau sekedar kita asal kita comot misalnya judul, selesaikan asal kita dikejar target supaya lulus semester ini misalnya gitu ya. Sangat sayang karena itu justru kesempatan kita, karena waktu kita nggak bisa beli kan. Justru kesempatan kita untuk belajar, untuk bahkan ketika kita menulis skripsi kan kita diajari bagaimana metodologi penelitian. Apakah ketika kerja kita di marketing misalnya gitu, atau di research company, kita tidak belajar metodologi penelitian, tentu akan dipakai. Kalau kita sudah gunakan ketika deskripsi, tentu lebih mudah bagi kita. Kemudian kalau kita teman-teman IT misalnya, kan itu tentu juga mengerjakan programming juga, suatu program. Kita ketika masuk ke IT company bisa tunjukkan, ini nih output saya nih. Ketika saya mahasiswa saja, saya bisa menyelesaikan ini. Bisa jadi karena itu kemudian kita diterima. Oke, ini lanjutin di sini saja ini penelitian Anda yang di universitas di kuliah gitu misalnya. Saya sering menemui itu. Gitu ya. Jadi saya harapkan kawan-kawan tidak sekedar supaya lulus ya ketika lulus saja ya. Dengan skripsi, justru kesempatan kita belajar, kesempatan kita mencari pengalaman. Karena sebagian besar mahasiswa ini tidak semuanya gitu ya. Pengalamannya apa? Ketika interview dengan HRD atau wawancara itu, apa pengalaman Anda? Pengalaman kerja kan relatif sedikit. Pengalamannya adalah ketika, tadi terutama ketika skripsi misalnya. Skripsi saya ini memang sangat jarang. Tidak semua orang mampu mengenai ini. Saya kerjakan seperti ini. Metodologi gini. Ketika mengalami kesulitan ini, saya buat beberapa solusi seperti ini. Gitu. Ketika presentasi saya nilainya yang besar itu kayak gitu. Kalau kayak gitu pengalaman apa yang kita inginkan? Apalagi kalau organisasi kita nggak ikut gitu ya. Kemudian beberapa kegiatan nggak ikut kan, jadi nggak ada pengalaman yang disampaikan. Kira-kira itu Pak Agung ya. Baik, ya Pak Nur Rohim. Waduh, ini sudah banyak sekali nih, sudah beberapa pertanyaan sudah kita lewati. Kebetulan waktunya juga sudah menunjukkan 5:30 ya. Bagaimana dengan 2 pertanyaan terakhir ini Pak Nur Rohim? Apakah masih ada ininya? Kalau boleh nanti di WA saja kali ya. Boleh? Ya, nanti saya jawab di WA atau di email ya. 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan. Enggak, maksudnya 2 pertanyaan terakhir ini apakah juga mendapatkan reward atau bagaimana? Oke, boleh nggak apa. Jadi ya, ada 4 orang ya? Ya, boleh. 4 orang. Dicatat Pak Agung ya. Ya, Mas Roni, Mas Faris, ya, Mas Karel ya, dan juga Mas Sugiono ya. Ini terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak juga Pak Nur Rohim ya yang sudah banyak memberikan pencerahan ya kepada kita. Memang di sini sangat penting ya bagi kita untuk mempersiapkan diri. Kata orang perencanaan persiapan itu adalah 50% keberhasilan, gitu ya, Rohim ya? Betul. Iya, 50% keberhasilan itu selalu kita sampaikan, gaungkan kepada teman-teman kita ya, kepada mahasiswa.
Baik, saya coba ringkas sedikit ya, Pak Rohim ya, apa yang sudah disampaikan ya. Yap. Yang pertama adalah kita sebagai mahasiswa ya harus bisa membedakan ya antara mahasiswa dan karyawan. Mungkin mahasiswa masih idealis ya. Kalau karyawan ya tentu saja harus ada yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Ya, kemudian juga yang kedua adalah peluang ya berkarir di tengah pandemik ini tetap masih ada ya. Walaupun satu sisi misalnya tidak ada atau berkurang ya, sebagai contoh konstruksi ya, konsultan ya, kita juga merasakan ini ya, sedikit banyak begitu ya. Tapi juga di bidang lain juga ternyata ada peluangnya. Ya, jadi bersama ada kesulitan, di situ ada kemudahan ya, insya Allah seperti itu ya. Nah, contohnya bagaimana? Teman-teman kita yang banyak bekerja di bidang kesehatan, alat kesehatan, ya kan, kemudian IT, ya kan, webinar, ya kan, itu sekarang juga sedang bagus ya, sedang ada tren naik daun seperti itu. Jadi tetap aja ada peluang-peluang di tengah pandemi ini. Tadinya kita tidak bisa atau tidak terbiasa dengan webinar ya, kemudian seminar online ya, pendidikan atau pengajaran online kita akan terbiasa. Selanjutnya juga bagaimana juga kita harus saja bisa mempersiapkan tidak hanya hard skill saja ya, tapi juga soft skill ya kita harus persiapkan ya. Tidak hanya hard skill aja tapi soft skill, misalnya kerjasama ya antar individu ya kan, kemudian komunikasi ya kan, dan sebagainya. Dan juga tentu saja bagaimana kita mempersiapkan diri ya menjadi profesional dan menjadi karyawan. Tapi itu bukan merupakan satu-satunya, sebab masih ada lagi ya peluang ya, tidak hanya sebagai profesional atau karyawan, tapi juga sebagai wirausaha. Ini kebetulan juga saya mengajar wirausaha nih, Pak Nur Rohim, dan juga sebagai juga usaha juga di bidang konsultan teknik ya, teknik dan manajemen. Ini merasakan sendiri ya, bahwa tidak harus bekerja di perusahaan orang lain. Ya, bisa juga kita melakukan kreativitas dengan melakukan inovasi-inovasi dan wirausaha ya, seperti itu. Jadi tentu saja ya ada peluang-peluang seperti itu. Nah, oleh sebab itu tantangan di saat ini ya, khususnya di pandemi Covid ini tetap berubah ya. Dunia akan berubah, apalagi kita tahu bahwa yang tetap di dunia ini adalah perubahan ya. Jadi kita harus mempersiapkan. Dan Anda sekarang, para mahasiswa sekarang, para generasi Y dan Z sekarang adalah generasi digital native ya, gitu ya Pak Rohim ya. Nah, digital native otomatis juga kompetitor Anda bukan teman kuliah, teman sebangku, teman kampus ya. Bukan juga teman dari sesama orang atau bangsa Indonesia. Tapi juga bisa jadi kompetitor kita, pesaing kita, atau pesaing kita sebagai pengusaha juga adalah berasal dari negara-negara lain. Tapi jangan khawatir, dengan adanya digital seperti ini, belajar seperti ini, insya Allah pengetahuan kita juga akan meningkat pesat, dan juga wawasan kita, safqofah kita juga akan meningkat dengan pesat, dengan baik. Ya. Mungkin itu, jadi kesimpulannya tetap semangat, apapun yang terjadi, kita tetap semangat. Insya Allah ke depannya Indonesia bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan kita bisa lebih berani ya mempersiapkan diri untuk menjadi karyawan, staf, profesional, bahkan juga menjadi pengusaha. Begitu ya Pak Nur Rohim ya? Ya. Baik, saya kira terima kasih banyak ya. Sekali lagi kami sampaikan kepada coach kita ya, coach Bapak Nur Rohim Ahmad MM ya, yang telah memberikan banyak ya wawasan ya, wawasan, pengetahuan dan pengalaman kepada kita. Sekali lagi, pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Silakan disimak baik-baik, dipahami baik-baik. Nanti mungkin semacam PPT-nya atau presentasinya bisa di email ya, Pak Rohim ya. Summary-nya mungkin ya kita ini ya. Iya, summary-nya nanti kita bisa email kepada adik-adik, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian.